Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di ayat yang ke-9 dari tafsir surat Al-Insyiqaq, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tentunya kita tidak membahas di sini dari qiraat karena telah ada fakultas khusus, dan di sini kita fokuskan kepada tafsir. Maka wawu di sini wawu ataf telah kita bahas. Nah, maula. Maka wawu ataf wa yanqalibu. Maka setelah mereka mendapatkan catatan raport di tangan kanan, maka dia akan dihisab dalam keadaan hisaban yasiro. Dihisab dalam keadaan kemudahan. Dan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih, dan dia juga asalnya dari hadis Aisyah muttafaqun alaih, bahwa Aisyah mengatakan telah datang di Al-Quran ayat yang sangat memberatkan. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melaksanakan keburukan, dan su'an di sini nakirah pada siyak asyarat yufidul umum, maka barang siapa yang melaksanakan segala keburukan, yujza bihi, akan dibalas. Maka ini perkara yang sangat besar. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan ayat yang lain, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Namun ada ayat yang lain, bahwa orang-orang mukmin akan dihisab dalam keadaan hisaban yasira, hisab yang sangat mudah. Maka dikatakan oleh Nabi bahwa ayat ini, wahai Aisyah, zakumul ard, maka ini adalah tambahan ataupun bonus dari Allah Jalla wa'ala bagi mereka orang-orang yang beriman, akan dihisab hisaban yasiro, hisab yang dalam keadaan mudah. Karena man futisha au nukisal hisab udziba. Barang siapa yang diperiksa secara detail tentang dosa-dosa, maka semua orang akan celaka. Karena Allah sari'ul hisab, karena Allah maha teliti dari penghisabannya. Maka tidak ada yang bisa lulus dan lolos dan selamat dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura, setelah mendapatkan hisab yang mudah, maka yanqalibu ila ahlihi masruran, mereka akan kembali dimasukkan, maksudnya yanqalibu, mereka akan dipindahkan dari al-mahsyar kepada surga dan bertemu dengan ahlihi. Masruran dalam keadaan hal mansub, dalam keadaan bahagia. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan wa yanqalibu ila ahlihi masruran, bahwa orang-orang yang mempunyai keluarga di dunia, keluarga yang salihin dari anak dan istri dan bapak dan mertua dan yang lainnya, maka mereka semua akan berkumpul. Dan pendalilannya seperti banyak di dalam ayat Al-Quran. Misalnya di surat Yasin
hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Maka mereka berserta istri-istri mereka fi dhilalin, dalam keadaan keteduhan, berteduh dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Alal araik, mereka duduk bertelekan, muttaqiun, dalam keadaan bertelekan di surga. Poinnya hum wa azwajuhum, mereka bersama istri-istri dan keluarganya. Dan juga Allah berfirman di surat Az-Zukhruf, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Maka masuklah surga antum wa azwajukum, untuk laki-laki dengan istrinya, untuk istri dengan suaminya. Tuhbarun, dalam keadaan penuh kenikmatan, dimuliakan. Dan juga di dalam surat Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka begitupun di dalam ayat ini, jannatu adnin yadkhulunaha. Untuk siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di sini lebih luas, bahwa surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang yang beramal soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Maka di sini ke atas bapaknya di surga juga, ke bawah anak-anaknya, ke samping dari istri-istrinya, semuanya akan masuk surga. Dan bahkan dikatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan begitupun sama semakna dengan ini di dalam surat Al-Ghafir dengan lafaz yang sama, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Adapun pendalilan di dalam hadis, apakah ada pendalilan seperti ini? Banyak juga. Di antaranya hadis asy-syafa'ah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di mana seorang sahabi Abul Hasan berkata kepada Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan, telah meninggal dariku dua anak yang masih kecil. Fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi haditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Subhanallah. Tabi'i ini mempunyai anak yang masih kecil meninggal dan meminta kepada Abi Hurairah agar meneguhkan dan juga memberikan semangat tutayyib bihi anfusana an mautana, dari anak-anak yang meninggal itu. Maka wahai Abu Hurairah, jika kamu mendengar dari Nabi, maka berikanlah hadis yang berhubungan dengan ini agar aku lebih tentram dan lebih sabar dan lebih merasakan bahagia, tidak bersedih. Qala na'am, tentu ada hadisnya. Subhanallah, lihat bagaimana Abu Hurairah hafidhu atau sayyidul hufad minas sahabah. Dia adalah sayyidnya para penghafal hadis dari sahabat. Absyir, ada. Apa? Sigaruhum da'amisul jannah yatalaqa ahaduhum abawah au abaweh
fayakhudhu bi thawbihi kama akhadu ana bi sanfati thawbik hada fala yatanaha au qala fala yantahi hatta yudkhiluhu Allahu wa abahu al jannah. Maka ada kata Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwa da'amisul jannah, maknanya mereka yang dimasukkan kepada surga dari anak-anak yang kecil. Di riwayat yang lain disebutkan udkhul jannah. Kata Allah, udkhulil jannah. Masuk surga kamu. Tidak mau. La hatta ya'ti bi abawaina. Maka tidak mau dia masuk surga sendirian. Sampai dia membawa kedua orang tuanya. Maka akhirnya dicarilah kedua orang tuanya yang masih dalam keadaan di mahsyar zahirnya atau dalam keadaan akan menyeberang di sirat, maka didapati dan diambil oleh anak-anak penghuni surga ini. Diambil tangan-tangan bapaknya, kata Abu Hurairah, seperti aku mencengkram dari lengan bajumu. Maka akhirnya dibawa terus oleh anak ini dari kedua orang tuanya terus sampai masuk kepada surga. Ini pun menunjukkan bahwa yang masuk kepada surga adalah orang tua dan anak dan istri dan seterusnya. Maka kita berdoa semoga Allah memasukkan kepada kita surganya dari bapak-bapak kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anaknya si Hudzaifah, anaknya si Abdurrahman bareng. Maka kita semuanya di surga. Adapun ucapan Allah di ayat yang ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma, maka waw di sini waw atifah. Maka amma harfus syarat. Kenapa waw atifah? Kepada jumlah yang sebelumnya. Dan amma telah terdahulu di ayat yang sebelum ini, yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang baik mendapatkan raport yang baik biyaminih. Nah, di sini sama lafadznya. Namun untuk orang-orang yang kafir, musyrik dan buruk amalannya, maka amma di sini harfus syart. Wa amma man, sama seperti di i'rab yang lain. Sebelumnya dia ismun mausul fi mahalli rafa' mubtada mabni ala sukun. Man, maka di sini mubtada. Utiya fi'lun madhi mabni lil majhul. Kitabahu maf'ulun bih. Wara'a dzarfu makan, dan dia mudhaf. Dhahri mudhafun ilaih, dan dhamir ha mudhafun ilaih kepada dhahri. Maka di sini maknanya dan karena wawu atifah, amma jika lau ataupun syarat jika. Dan jika orang-orang yang utia kitabahu wara'a dhahri, diberikan kitabnya itu dari belakang punggungnya. Dan telah datang tafsir apa makna dari belakang punggungnya. Telah datang dari Mujahid dengan sanad yang sahih dari Waraqah jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid, bahwa ucapan Allah wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi qala yuj'alu yadahu min wara'a dhahrihi. Allah jadikan tangannya itu di belakang punggung. Jadi mereka menerima kitab dari belakang punggung dan tangan-tangan mereka berada di belakang punggung-punggung mereka. Maka terbayang bagaimana mereka akan diberikan kitab. Dan ini sanadnya sahih. Lalu mereka akan bagaimana mendapatkan kitab tersebut? Disifatkan oleh Allah di ayat yang ke-11,
Fasaufa yad'u subura. Maka fa di sini harfu jawab seperti yang di ayat terdahulu yang diberikan di kitab dalam keadaan tangan kanan, maka fa saufa yuhasabu hisaban yasiro. Begitupun di sini yang menerima dari belakang fa saufa yad'u suburo. Maka fa dinamakan dengan harfu jawab atau rabithah, penyambung antara fi'lu syart dengan jawabus syart. Mana fi'lu syart tadi? Barang siapa jikalau diberikan dari alah belakang punggungnya, maka fasaufa yad'u subura. Maka di sini jawabus syart, dia akan berteriak subura. Maka saufa di sini adalah harful istiqbal, menunjukkan dia akan masuk kepada yad'u. Yad'u di sini apa? Di pelajaran yang telah kita lewati dari Al-Ajrumiyah. Yad'u apa? Di sini. Fi'lun madi, fi'lun amr. Tidak ada baterai, habis. Maka di sini tidak lain kecuali fi'lun mudhari'. Karena saufa dia mengkhususkan masuk kepada fi'lun mudhari'. Jadi yad'u fi'lun mudhari' marfu'. Wa alamatu raf'ihi apa? Alamatu raf'ihi bidammah al-muqaddarah 'alal wawi. Yad'u karena dia min fi'li as-sulasi al-mu'tal al-akhir. Akhirannya waw, yad'u, dari da'a yad'u. Maka di sini alamatu raf'ihi-nya bidammah al-muqaddarah 'alal wawi. Mana aming duhuriha as-siqal. Dan fa'ilnya mana? Takdiruhu huwa yad'u. Subura maf'ulun bih mansub, alamatu nasbihi dengan fathah. Dan apa makna dari suburo, atau kita terjemahkan dulu? Fasaufa yad'u suburo. Maka fa tadi rabithah jawab asyart. Maka pastilah dia akan yad'u dalam keadaan berteriak dan mengatakan suburo. Dan suburo adalah maf'ulun bih yang mansub, ditafsirkan oleh para ulama dari segi lughah. Fasaufa yad'u ayyunadi suburo bil halak, seperti ucapan orang-orang yang dalam keadaan kehancuran. Dan di Arab suburo seperti orang yang dalam keadaan kecelakaan, dia mengatakan wa suburoh, atau ya wailah, atau ya wailata, seperti itu. Maka suburo wa suburoh itu diucapkan oleh orang-orang Arab dalam keadaan kecelakaan. Kalau di Indonesia apa misalnya? Sial, sialan, atau apa saja seperti itu. Celaka aku. Maka itu yang dia katakan oleh Allah, fasaufa yad'u suburo, maka mereka akan menerima dari belakang punggungnya dan akan berteriak. Dan teriaknya maknanya seperti wa suburoh. Kalau bahasa Indonesianya, celaka aku, hancur aku, sialan, dan seperti itu. Maka ini dari segi makna diartikan seperti itu, dan inilah yang diinginkan. Adapun jika dinisbatkan telah datang kepada tafsir as-salaf, maka tidak ada jalan kecuali dari Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim, dan dia seorang tabi'i,
Berkata Ad-Dhahhak fi qoulihi ta'ala yad'u subura qala yad'u bil halak. Maka dia akan berteriak dalam keadaan celaka aku, hancurlah aku, seperti itu. Namun sayang, tafsir dari Dhahhak Ibnu Muzahim ini dhaif. Lihat, kita belajar tafsir di sini dengan menghukumi sanad. Sehingga kadang-kadang kita senang karena mendapati sanad yang sahih. Dan di sini kita tidak mendapati tafsir wallahu a'lam kecuali dari Dhahhak. Dan kita senang pertamanya, namun setelah diperiksa sanadnya dhaif. Kenapa? Diriwayatkan dari Al-Husain, dan Al-Husain di sini atau Al-Hasan, Hasan ibnu Marwan, yang mana dia gurunya Imam At-Tabari Saduq. Sami'tu Aba Mu'adz haddatsana Ubaid sami'tu Dhahhak. Maka di sini yang menjadi penyakit adalah Abu Mu'adz. Dia bernama Al-Fadl ibnu Khalid Al-Bahili majhulul hal. Maka rawi ini unknown, tidak diketahui, sehingga dhaif. Maka tidak ada tafsir wallahu a'lam dari salaf yang menjelaskan makna yad'u suburo adalah dia akan berteriak ya wailatah, ataupun ya suburoh awas suburoh, celakalah aku, dan seterusnya, kecuali dari jalan yang dhaif ini. Lalu kalau begitu bagaimana? Ya tidak apa-apa kita artikan atau tafsirkan dengan makna lughah Arabiyah. Karena asal dari Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah. Seperti Allah berfirman, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa lisan Arab yang fasih. Dan Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Sehingga kembali kepada makna bahasa Arab. Apa makna suburo? Tadi disebutkan oleh ulama ahlul lughah, bahasa Arab makna suburo adalah teriakan dalam keadaan kepayahan, kecelakaan. Ya wailata atau ya suburoh, awa suburoh, dan seterusnya. Maka ini tafsir yang diambil dari Ad-Dhahhak. Sanadnya dhaif karena ada Abu Mu'adz yang majhul, maka cukup dengan tafsir lugawi kembali kepada Arab. Maka bahasa Arab pun diambil maknanya karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Fahimtum? Jadi jika tidak didapati asar-asar yang sahih, ya sudah dikembalikan kepada makna lughah. Namun kadang-kadang terjadi perbedaan antara lughah dengan tafsir salaf yang diinginkan lain. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-12. Wa yasla sa'ira. Maka wa yasla, yasla, dan waw di sini waw atifah zahirnya. Yasla fi'lun mudhari' marfu. Wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah al-muqaddarah 'alal alif. Begitu seperti di ayat yang di atas, yad'u suburo, yasla sa'iro. Maka di sini pun sama. Namun yasla muqaddarah mana aming duhuriha at-ta'adzur. Adapun yad'u lithiqal. Beda antara ta'adzur dengan as-siqal. Wa yasla, lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Lalu sa'iran kenapa mansub? Dia maf'ulun bih dan alamatu nasbihi al-fathah dhahirah. Maka kalau begitu bagaimana maknanya? Wa yasla sa'ira. Dan juga akan dibakar. Yasla itu seperti dijadikan kambing guling. Yasla kalau di Arab. Maka kalimat yasla adalah seperti memanggang. Itu maknanya, dipanggang. Wa yasla sa'ira, dan akan memanggang dengan api sa'ir. Api neraka. Nama sa'ir adalah nama dari api neraka. Maka di sini ada faidah dari segi qiraah yang kita baca.
Ada berapa qiraah Muhammad? Ngantuk. Yasla dan apa? Wa yasla wa apa? Ada berapa qiraah? Kalimat yasla. Yasla. Masih yasla. Anta asbun, takrif asbun, asal bunyi. Pokoknya ngomong. Satu saja. Salah. Kemarin kita udah belajar qiraah waras apa dibaca? Yusalla. Naam ula. Idan anta ma tafham. Anta takul satu qiraah saja yasla. Fi hunaka qiraah yusalla. Naam ula. Maka jangan ngantuk, saya bilang. Kalau ngantuk langsung wudu. Mau dipukul? Yang ngantuk si Sufyan juga. Kalau ngantuk wudu. Kalau enggak, saya tanya enggak bisa dipukul kau. Kalian ini punya adab. Kita belajar Al-Quran, ini ucapan Allah. Dulu Nabi belajar kepada Jibril. Fa'asnada rukbatih ila rukbatih. Datang kepada Nabi tidak ngantuk dalam keadaan pakaian yang baik. Di sini kalian kepalanya bergoyang-goyang. Kita sudah bilang berdiri, wudu, atau berdiri lari sebentar. Tidak. Akhirnya dijadikan oleh syaitan kesempatan untuk tidak masuk ilmu. Allahul musta'an. Dan itu tidak ada adab. Kalau kalian tahu bagaimana salaf menuntut ilmu, maka di depan gurunya ngantuk-ngantuk dan seterusnya, itu bukan adab. Apalagi ngences, tahu ngences? Keluar air liur. Ada yang sampai keluar air liur? Allahul musta'an. Yang ngantuk Sufyan, Muhammad, Yasa, ngantuk. Biasanya ngantuk kok. Maka yang ngantuk silahkan lari-lari bentar sambil dengar pelajaran. Maka di sini ada faidah. Di dalam qiraah yasla, maka telah kita lewati dengan ucapan wa yasla sa'ira qiraah Hafs dan yang lainnya. Adapun yang membaca qiraah yang kedua yusalla ataupun yusollo ataupun yusolle, maka di sini qiraah Wars dibaca yusollo karena lamnya taglid. Dan juga qiraah yang lain Al-Kisai yusolle, dan juga Ibnu Amir dan Ibnu Katsir juga dibaca wa yusalla. Maka di sini apa bedanya yasla dengan yusalla? Tidak kita masalahkan ujungnya. Kalau Al-Kisai yusolli, kalau Wars yusollo dengan taglid lam yusollo, kita tidak mempermasalahkan. Yang jelas beda dari Hafs dari segi wazannya. Maka faidah di dalam dua qiraah ini, wa yasla seperti qiraah Hafs dan yang lainnya. Siapa yang lainnya? Yakub. Dan yang lainnya juga siapa? Selain Yakub, Abu Amr. Maka Hafs dan yang lainnya dibaca dalam wazan wa yasla ala wazan fa'ala yaf'alu. Maka diambil dari sholla yasla. Sholla yakni memanggang. Yasla fi'lun mudhari'nya. Jadi fi'lun mudhari' yang diambil dari ayat wa yasla sa'iron di qiraah Hafs ini diambil dari fi'lun madi ala wazn fa'ala yaf'alu. Sholla yasla. Maknanya adalah dipanggang di api neraka. Maka mana dalil dari qiraah Hafs an Asim dengan fi'lun madhi shola yasla? Dalilnya banyak, di antaranya di surat Al-Lahab, sayasla naron dzata lahab, qiraah Hafs, qiraah Wars sayaslo naron dzata lahab.
Maka poinnya sayasla ini fi'lun mudhari dari sola yasla. Maka di sini qiraah Hafiz juga benar karena di Al-Quran yang lain pun ada dengan wazan sola yasla. Dibaca sayasla naron datalahab. Dan juga di dalam surat Al-A'la disebutkan alladzi yaslan narol kubro. Maka yasla juga. Dan begitu pun di dalam surat Ibrahim, jahannama yaslaunaha wa bi'sal qaror. Yaslau sama dari sola yasla. Namun karena jamak yaslaunaha ala wazan yaf'alun. Yaslaunaha. Jadi min amsilatil khamsah yaf'alun. Maka di sini contoh yang kami berikan dari surat Al-Lahab, surat Ibrahim dan juga surat Al-A'la, sayasla naron alladzi yaslan narol kubro, dan juga jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ketiga ayat ini mendukung dari qiraah Hamzah, dari qiraah Hafiz an Asim yang kita baca di sini wa yasla sa'ira. Maka qiraah Hafiz tentunya benar dengan dalil di dalam Al-Quran yang lain. Lalu bagaimana qiraah yang dibaca oleh Warsh dan Ibnu Katsir dan Al-Kisai dan Ibnu Amir Asy-Syami? Wa yusalla wa yusalli wa yusallo. Tidak ada masalah di ujungnya, kita ambil wa yusalla itu saja. Maka di sini diambil fi'lun mudhari dari fi'il wazan lain. Maka kalian telah belajar ilmu sarf. Di sini wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu. Kalau tadi sola yasla fi'lun mudhari'nya. Namun di sini fa'ala yufa'ilu. Jadi apa kalau begitu? Kembali kepada kalimat yusalla, maka ala wazan fa'ala yufa'ilu, sholla yusalla. Fahim? Fa'ala yufa'ilu, sholla yusalla. Maka akhirnya terjadilah dari kalimat yusalla, qiraah Al-Kisai menjadi yusalle, dan qiraah yang lainnya yusalla dengan fathah, dan qiraah Warsh yusollo. Yang jelas asalnya dari sholla bitasydid lam, yusollo. Maka di sini bedanya, kalau tadi sholla yasla apa? Fi'lu sulasi al-mujarrad, fi'il sulasi yang tiga, tidak ada tambahan. Namun yang kedua yusolla ala wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi fi'lun madinya sholla, ada lam tasdid. Yusolla fi'lun mudhari'nya. Maka di sini kita mengetahui perbedaan qiraah dari qiraah yang kita pelajari di pelajaran yang lalu. Namun apa faidahnya? Apakah dengan perbedaan dari wazan menjadikan perbedaan makna? Naam. Al-asal di dalam ilmu sharaf telah kita bahas kaidah apa? Apa kaidahnya? Ingat. Banyak lupa kalian nih. Ingat kaidah di ilmu sharaf. Taghyiru al-mabani yughayyiru al-ma'ani. Maka taghyirul mabani dari sholla, dari fa'ala yasla, sholla yasla, fa'ala yaf'alu, menjadi sholla yusolla, menjadi fa'ala yufa'ilu. Maka di sini apa bedanya? Disebutkan oleh para ulama, makna dari sholla yasla
yakni anahum yaslaunaha. Mereka akan dipanggang dan akan dibakar seperti itu. Namun wa yusalla sa'ira, sesuai dengan qiraah Al-Kisai, wa yusalli sa'ira, atau Wars wa yusallo sa'ira, atau Ibnu Katsir dan yang lainnya Ibnu Amir Asy-Syami wa yusalla sa'ira. Maknanya lain. Apa? Innallaha yasliyahum tasliyah ba'da tasliyah. Maka Allah akan memanggangnya terus, dipanggang, tambah lagi dipanggang, tambah lagi dipanggang. Itu dari segi makna. Maka maknanya mana yang lebih keras? Wazan fa'ala yufa'ilu, ay shalla yusalla. Ini lebih keras karena yang diinginkan dipanggang sampai mati panas. Dan di dalam surat yang lain, kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Maka jika telah hancur luluh kulitnya, diganti lagi menjadi kulit yang baru untuk lebih merasakan azab. Maka ini dohirnya. Wa yusalla sa'ira, maknanya Allah memanggang dan terus memanggang sampai kulitnya hancur, diganti lagi, dipanggang lagi. Tapi kalau makna yasla, dipanggang begitu saja. Alhasil keduanya adalah perkara yang mengerikan. Dipanggang terus menerus mengerikan. Allahul musta'an. Kita selesaikan atau kita tutup pelajaran dengan ayat ke-13 agar terjadi sinkronisasi antara tafsir dengan qiraah. Selesai tafsir, selesai qiraah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Maka inna harfu taukid dan domir ha, domir mutasil mabni. Innahu ala dom fi mahali nasab ismun inna. Maka artinya sesungguhnya dia. Kana fi ahlihi, dia siapa? Orang yang menerima kitabnya yang buruk dari belakang punggungnya. Kana, dan kana di sini fi'lun madhi nakis. Fi ahlihi fi harfi jar, ahli ismun majrurun dan dia mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih. Dalam keadaan dulunya itu dia pulang atau dia kembali kepada teman-temannya dari orang-orang kafir, masruro. Maka masruro mansub dikarenakan khobar dari kana. Dan bisa jadi di sini juga kana ismunnya takdiruhu huwa fi ahlihi jar majrur khobar kana. Dan masruron dalam keadaan hal. Dan ini yang lebih mendekati wallahu a'lam. Maka maknanya sesungguhnya dia yang menerima kitab dalam keadaan dari belakang. Dulu dia mendatangi teman-teman kufurnya, teman-teman kesyirikannya, teman-teman ahlul bid'ahnya, teman-teman yang menjauhi dari sunnah, masruron dalam keadaan bahagia. Maka oleh sebab itu ditafsirkan oleh para ulama, ay farhan, kata Ibnu Katsir, la yufakkir fil awaqib wa la yakhaf mimma amamahu. Fa aqabahu dzalika al farh al yasir al-huzn at-tawil. Maka berkata Ibnu Katsir bahwa makna masruron dalam keadaan bahagia. Dan mereka tidak berpikir tentang siksa yang ada di belakangnya. Wala yakhafu mimma amamahu, dan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Fa'aqabuhu dzalikal farah al-yasir al-huzn at-tawil. Maka di dunia mereka dalam keadaan bahagia, berbuat dosa, mengolok-olok para nabi, mengolok-olok kaum muslimin, mengejek kaum muslimin. Namun
lupa mereka akan iqab yang besar di hari akhir. Maka dari salaf telah datang tafsir yang sahih tentang permasalahan ini dari jalan Qatadah, dan ma'ruf jalannya dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid an Sa'id an Qatadah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Maka dulu dia itu, orang-orang yang durjana ini, jika datang kepada gembong-gembong mereka dalam keadaan senang dan bahagia. Berkata Qatadah, ai fi dunya. Maka mereka bahagia di dunia. Adapun di hari akhirah tidak ada bahagia. Maka di hari akhirah dia akan berteriak tadi, suburo, oh celaka aku. Namun di dunia dalam keadaan masruron. Maka ini yang bisa kita berikan dari tafsir. Maka selesai tafsir kepada ayat yang ke-13. Dan begitu pun qiraah tadi selesai di ayat yang ke-13.